Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Nurhaliza dengan NPM 2217051057 dari kelas B akan menjelaskan tentang finite state automata atau FSA. Sebelumnya di sini ada tentang finite state mesin dulu, yaitu sebuah model komputasi matematis yang terdiri dari sejumlah finite states pada suatu waktu tertentu. Mesin ini dapat berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya sebagai tanggapan atas beberapa masukan. Nah, perubahan dari satu state ke state lainnya itu disebut dengan transisi. Contoh FSM di kehidupan sehari-hari itu seperti mesin penjual otomatis, elevator, lampu lalu lintas, dan lain-lain. Lalu ada FSA. FSA adalah suatu model matematis dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. FSA memiliki state yang banyaknya berhingga atau terbatas dan dapat berpindah dari suatu state ke state lainnya berdasarkan suatu input dan fungsi transisi. Nah, fungsi transisinya itu seperti yang tadi itu, perubahan dari satu state ke state lainnya. Perubahan state dari state lainnya berdasarkan input. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan, sehingga kemampuan mengingatnya terbatas dan hanya bisa mengingat state terkini. Nah, FSA itu memiliki 5 tuple, yang ada key, sigma, delta, S, dan F. Key itu sebagai himpunan set atau kedudukan. Sigma itu sebagai abjad atau himpunan simbol input. Delta itu sebagai fungsi transisinya, S itu state awal atau kedudukan awal, yang mana S itu elemen dari key. Lalu F ini himpunan state akhir, yang mana F ini itu subset dari key. Nah, key itu yang yang key. Yang himpunan awal itu ditandai dengan arah tanda panah awal di sampingnya. Jadi ini menandakan sebagai key atau state awal. Lalu ada abjad, ada sigma atau abjad. Abjadnya itu di sini ditandai dengan angka, yaitu angka 0, angka 1, 0, 1 ini sebagai sigmanya. Lalu ada fungsi transisi. Fungsi atau delta itu dia arah anak panahnya. Misalnya dari genap ke ganjil, gitu kan fungsi transisinya 1. Jadi genap delta dalam kurung genap, 1 dalam kurung sama dengan ganjil. Lalu maaf tadi key-nya itu ini genap sama ganjil. Nah, genapnya ini baru S atau state awal, lalu state akhirnya itu ditandai dengan lingkaran di dalam lingkaran. Sama kan? Lingkaran menyatakan set atau kedudukan. Label ini namanya panah menyatakan transisi. Kan? Oke. Lalu di sini ada contoh finite state diagram. Di sini mirip yang tadi yang sudah dijelaskan. Misalnya di sini ada inputan 1, 1, 0, 1. Dia itu diterima oleh mesin karena benar berhentinya di final state. Di final state-nya. Tapi jika inputannya 1, 1, 0, 0 itu ditolak karena genap ini bukan finite state-nya. Jadi dia pasti ditolak oleh mesin. Karena kalau diterima oleh mesin dia harus berhenti di finite state-nya. Lalu ada dari contoh yang
Ini kan berarti dia key-nya itu genap ganjil. Sigmanya 0 sama 1, S valid state-nya itu genap dan state awalnya itu genap dan valid state-nya itu ganjil. Oke. Nah, ini fungsi transisinya gini. Nah, kan dia pertama genap, 0, genap. Kalau genap terus fungsinya transisi 1, dia ke ganjil, ganjil 0 ganjil, ganjil 1 genap. Nah, ini tabel transisinya. Dia deltanya ada 2, yaitu genap dan ganjil. Ada 2. Maksudnya, terus kan kalau genap 0 genap, genap 1 ganjil, ganjil 0 ganjil, ganjil 1 genap. Lalu ini finite state automata tuh dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu deterministic finite automata atau DFA, yaitu dari satu state ke state lainnya ada tepat 1 untuk setiap masukan yang diterima. Kalau yang kedua itu ada non-deterministic finite automata atau NFA, itu setiap dari satu state ke state lainnya itu bisa lebih dari satu input atau tidak ada input sama sekali. Nah, ini contoh dari DFA itu misalnya ada pengujian untuk menerima bit string dengan jumlah 0 sama dengan jumlah 1. Misalnya gini. Di sini kan key-nya itu ada key 0, key 1, key 2 dan key 3. Lalu sigmanya ada 0 sama 1. Lalu ada state awalnya tuh key 1 ditandai dengan anak panah ini. Final state-nya juga key 0. Soalnya di sini ada 0 0 1 dia tuh diterima karena kan tadi contohnya misalnya jumlah 0 sama dengan jumlah 1, jadi dia pasti diterima. Lalu misalnya yang kedua ada 0 1 1 0 0 itu dia ditolak karena kan jumlah 0 sama jumlah 1-nya beda. Jumlah 1-nya ada 2, sedangkan jumlah 0-nya ada 3. Nah, ini tadi DFA-nya sudah saya sebut. Lalu ini fungsi transisinya. Salah. Ini fungsi transisinya. Q0 ketemu 0 itu jadi berhenti di Q2, Q01, Q1, Q1, dan seterusnya. Dan ini tabel transisinya. Yang kedua ada non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, ini kan dia key-nya ada S0, S1, S2. Lalu sigmanya ada A sama B. S0-nya S-nya S0, finite state atau F-nya itu di S2. Nah, kan fungsi transisinya gini. S0 S0, A dia berhenti di S1. Ini salah. Ini S1 bukan A. Nah, kan S0, A itu dia ke S1, S0, B dia juga ke S1 juga, dan ke S1 dan ke S2. Lalu S1, A dan B masing-masing ke S1 juga. S2, A itu ke S2 dan S2, B-nya nggak ada. Nah, ini tanda bintang ini berarti dia valid state-nya. Dan bedanya NFA sama DFA dalam penulisan fungsi transisinya itu, kalau NFA itu dia harus ditandai dengan kurung perawal karena seperti pengertian tadi, NFA kan bisa ada satu state, ada lebih dari satu state, atau tidak ada state sama sekali. Jadi kan karena himpunan, jadi dia harus menggunakan kurung perawal ini. Sedangkan untuk DFA, dia langsung ditulis state-nya apa, karena kan kalau DFA itu
dari satu state ada tepat satu state berikutnya. Kalau secara gambar itu bedanya NFA sama DFA itu, lihat aja ininya, sigmanya. Kalau sigmanya masing untuk setiap state-nya itu ada, dan untuk setiap state-nya juga itu hanya ada satu, berarti dia DFA. Kalau ada, misalnya di sini satunya nggak ada, berarti dia masuknya ke NFA karena Kino ini nggak ada inputan dengan nilai dengan inputan 1. Jadi dia masuknya ke DFA. Gitu. Kalau dalam tabel transisinya juga ditulisnya kalau misalnya ada lebih dari 2 stick. Berikutnya ditulisnya dengan kurung kurawal dan nggak ada ditulis dengan strip. Mungkin itu aja dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.